Oke, Bim. Kamu hari ini mengerjain siapa, Bim? Coba tunjuk orangnya. Hmm, Dinda, Pak. Siapa? Dinda. Dinda. Arsya Ayo, Din. Arif Kak Dinda. Dinda. Iya. Ada nggak, Din? Dir, Pak. Kamu ada masalah sama Bimo? Nggak ada kan? Ada, Pak. Ada? Ada. Oh, ada emang. Walah, saya nggak tahu ya. Nggak apa-apa lah. Oke, Din. Dari peta ZNT ini, ada yang aneh nggak sih menurut kamu? Karena saya lihat jawabannya teman-teman ini, aduh, kehilangan arah semua ini. Nggak semua sih, sebagian sih. Ayo, wah Dinda aja kayaknya kehilangan arah ini. Karena jawabannya lama. Gimana, Din? Ingat-ingat aja jawabannya kemarin. Udah lupa, Pak. Iya, lupa, Pak. Ya wes, kalau lupa kira-kira aja deh. Nggak ada bener salah. Kira-kira ini kan peta kabupaten ini. Ini Poso pesisir utara ini adalah kecamatannya. Kemudian Pemda Kabupaten Poso itu membuat peta ZNT seperti ini. Merah sendiri, biru sendiri, kuning sendiri, hijau sendiri. Kemudian ada apa namanya? Ada pengkodingannya seperti ini. Kira-kira dari yang kamu ingat atas kisah masa lalu kita, ada yang aneh nggak dari peta ZNT ini? Seingatnya aja nggak apa-apa. Itu masalah kodenya itu, Pak. Seharusnya kan mulai dari kiri atas, terus mengular ke kanan, kalau nggak ke bawah gitu ya. Kamu kalau ular-ular inget ya. Terus apa lagi? Terus, Kode, oke saya tandain ya. Kode. Apa lagi? Gini. Apa lagi? Ada 3 sih sebenarnya itu yang kalau mau dikembangkan banyak, cuman 3 yang penting. Selain pengkodean. nggak ada batas imajiner, Pak. Nah itu batas imajiner bukan itu yang biru, merah, kuning itu. Kemarin saya nganggapnya iya sih, Pak. Nah, terus jadi udah bener nih Cuma, berarti. Udah bener berarti. Batas imajinernya apa? Kan ada pengecualian tuh batas imajinernya. Oke, yang lainnya oke. Ini udah bener sih, cuman harus ada reasonnya lagi. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, Dinda. Sekarang Dinda mau ngerjain siapa pagi ini, siang ini? Coba tunjuk. Nggak boleh Bimo ya, nggak boleh balas dendam ya. Randy, Pak. Siapa? Randy Yosua. Friend. Ayo, friend. Mana Friendly? Ada nggak? Ada Pak. Ada masalah nggak sama Dinda? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Wes, apa Mas kira-kira? Jadi teman-teman bisa nebak ya jawabannya benar apa salah ya. Bentar. Oke, Ren. Apa Ren? Ada lagi nggak? Ayo, ada lagi nggak? Soalnya kalau misalnya teman-teman masih gantung di konsep peta ZNT, agak sulit nih nanti apa namanya ke materi selanjutnya. Tebak aja, friend. Nggak apa-apa. Nanti kita kita diskusi bahas bareng-bareng. Oh, mau ninjun Pak, mungkin dari warna petanya Pak. Iya, warnanya kenapa? Harusnya Oh, yang hijau kuning, Pak. enggak, bukan itu Pak. Gimana? Oh, Warnanya kenapa warnanya?
Warnanya gimana? Oh, untuk satu warna itu nggak perlu beda penamaan kayaknya, Pak. Untuk satu merek. Oh, nice. Kodenya beda, warnanya sama ya. Oke, nice. Warna sama, kode beda. Oke. Apalagi? Satu lagi deh, baru cari mangsa lagi. Oh, kalau di LJ saya baru jawab yang kode sama batas imaginary itu sih, Pak. Kalau yang warna ini, oh saya nggak ini, Pak, nggak ada Baru ngarang hari jawab. ini. Iya, Pak. Baru tahu sih, Pak. Ya udah, satu lagi deh, cari temen deh. Siapa? Korban, cewek ya. Raihana deh, Pak. Ya, Raihana. Raihana ada? Iya, Pak. Bukan yang penyanyi itu kan ya? Iya Pak, udah pernah dibahas Pak. Oke lanjut. Apalagi Mbak? Saya juga jawabnya waktu itu kode, Pak. Kodenya. Oke Mbak, saya tanya. Peta ZNT itu dibuatnya itu skala lingkupnya itu seluas apa batas administrasinya? Ingat nggak? Kelurahan bukan, Pak? Kelurahan. Nah sekarang saya tanya, ini peta apa? Peta kabupaten tadi ya, Pak? Nah jadi kesimpulannya benar nggak dibuat peta ZNT sebesar kabupaten ini? Enggak, Pak. Nah itu satu. Jadi ini lingkup peta ZNT-nya terlalu luas. Terlalu luas. Harusnya apa? Kelurahan. Kelurahan ya. Oke, selanjutnya di sini mungkin nggak kelihatan jalan ya. Karena kalau buat peta ZNT itu konsep itu dia tidak mengikuti batas alam dan batas buatan manusia, tapi dia mengikuti zoning. Di sini jadi enggak. Tapi di sini teman-teman perhatikan di sini ada apa namanya, ada area danau. Ini Danau Poso, ini indah banget nih teman-teman di sini. Di tengah sini ada pulau yang punya orang Itali. Kok malah saya cerita? Kenapa saya ambil Poso? Karena saya pernah bertugas di sana. Ini ada orang Itali. Kita mau liburan ke sini ini nggak boleh. Yang bisa liburan ke sini itu cuman orang Pemda sama orang pajak. Karena saya orang pajak bisa liburan ke sana. Tahu nggak di sana teman-teman? Yang jaga pakai AK-4, AK itu yang pernah main game tembak-tembakan atau apa yang senjata Rusia tuh AK apa tuh? Yang ada coklat-coklatnya saya lupa namanya. Nah, itulah AK-45, 46 itulah. Itu yang jaga area itu tuh pakai senjata otomatis. Saya bingung ini orang pengedar ganja atau apa ya pakai senjata-senjata begitu. Dari pengalaman ya. Ya intinya itu sih. Jadi seharusnya dia mengikuti area pewarnanya itu mengikuti area yang berdasarkan nilainya. Dan tadi udah benar ini di mana warnanya ini kok ini beda zona kok warnanya sama, berarti indikasinya nilainya sama dong. Harusnya satu zona. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi nggak? Raiha. Panggilannya apa sih? Ana apa Hira apa Fahri? Fahri Ana, kali ya. Oh, Ana. Nah. Ada lagi nggak? Belum kayaknya, Pak. Oke, nice. Itu ya teman-teman ya. Oke, nanti tolong direview lagi. Khusus yang peta ZNT aja deh. Oke. Saya mau ngapain? Oh, saya mau ngajar ya, lupa. Oke, saya buka slide dulu. Slide mana slide? Slide saya mana? Kok nggak ada ini? Slide. PPM. Ini PPM 00 berarti. Saya lupa. Naruhnya di mana tadi? PPM. Deng. Kan di sini. Nah, untuk peta ZNT coba diskusi dulu deh sebelum maju, sebelum tambah pusing. Kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak untuk peta ZNT? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo. Yang untuk pengkodean huruf itu yang dia dari A terus lanjut ke B, habis itu ke C itu salah atau enggak, Pak? Bukannya salah kan? Karena kita lihat ya. Saya share screen lagi deh. Kelihatan ya? Lihat nih. AA-nya di sini.
Ini udah jelas nggak urut? Satu. Kemudian belum sampai AZ udah ada B, ya nggak? Ya kan? Harusnya kan dari sampai AZ dulu kan baru pindah ke huruf B kan. Nah, ini dia B-nya belum BZ udah C, C-nya belum CZ udah D. Nah, itu salah satunya juga pengkodeannya. Ya. Kalau yang daerah yang dekat danau yang Bapak tadi bilang berarti itu berbeda Pak nilainya sama yang nilai yang lain. Makanya dibedakan zonanya harusnya. Biasanya untuk area yang seperti ini tuh zonanya beda, Mas. Apa namanya? Nilai tanahnya beda ya kan. Pinggir pantai sama agak jauh dari pantai beda. Kemudian misalnya pinggir jalan sama jauh dari jalan beda. Sama kayak gini. Lah ini kan sampai ujung-ujung sini kan sama nih nilainya kalau begini kan. Ya enggak? Harusnya kan cuman yang pinggir pantai, pinggir danau, pinggir jalan, pinggir kuburan, apalagi. Yes, pokoknya yang deket-deket suatu suatu landmark itu harusnya nilainya tersendiri gitu. Sedangkan ini antara yang pinggir danau sama yang jauh dari danau sama. Itu maksudnya saya pengen nunjukin itu aja sih. Bahwa kalau ada landmark biasanya dia ada perbedaan. Tergantung landmarknya apa. Kalau kuburan misalnya, yang kuburan tapi untuk komunitas atau ekosistem orang-orang Muslim. Nah, mereka nggak suka dekat kuburan kan. Jadi dia zoning sendiri. Tapi untuk kepercayaan tertentu, mereka lebih suka dekat kuburan karena apa? Lebih mudah berkomunikasi dengan leluhurnya atau bagaimana. Nah, itu berarti zoningnya lebih tinggi nilainya daripada daerah lain. Karena kalau untuk di Indonesia, kalau di luar negeri itu makin dekat kuburan tuh makin suka orang, bukan masalah klinik, karena makin tenang. Orang-orang di negara-negara maju mereka mencari ketenangan. Nah, ketenangan diperoleh di dekat kuburan. Levelnya orang kaya itu beda ya. Kalau kita tuh orang middle class income itu gitulah ya. Ya gitu. Jadi tergantung. Jadi Pak, saya rumahnya udah dekat kuburan Pak. Berarti saya udah maju ya Pak ya? Ya enggak juga sih ya. Oke, lanjut lagi. Tutup. Sampai mana tadi? Saya belum dapat slide-nya tadi ya. Ada lagi nggak? Tadi saya pengen nunjukin itu aja Mas. Di situ ada landmark danau, harusnya jadi zona nggak sampai ke pinggir-pinggir gitu. Buku. Oke, kita share screen. Nah, ini saya materi satu diklat nih saya kasih ke teman-teman 1-2 hari lah ya. Teman-teman kan pilihan umat ya. Pilihan umat enggak juga sih. Yang milih kan itu ya SPMB ya, bukan umat ya. Nah, ini teman-teman, ini apa ya? Ini adalah materi penilaian PBB P2 tingkat dasar. Ya, siapa tahu teman-teman masuk Pemda ya. Pemda Jogja sih yes aja ya. Oke. Oh, malah saya pamer. Ini ya. Nah, ini penilaian masal udah kemarin. Ini udah. Kita masuk. Nah, ini teman-teman kemarin ada yang miss, yang khususnya ada yang nggak diterangin. Lupa. Ya, khususnya. Ya, kalau khususnya kurang berarti nilainya ini ya, berkurang ya. Kan soal nomor 1 kalau nggak salah nih kan, penontonan JOP. Nah, ini kita mulai dari sini. Ini sebenarnya udah pernah saya ulang aja. Dalam penilaian masal tanah untuk keperluan PBB sektor P2, ini satu metode ya yang diterapkan di Indonesia. Itu ada stepnya di sini ada sekitar 9 step. 9 step ya. Pertama adalah step pengumpulan data harga jual. Teman-teman udah lakukan yang ditugas sebelum mutasi itu. 30 data. Kenapa 30 data? Karena yang namanya penilaian massal itu harus mengikuti kaidah statistik. Dalam kaidah statistik yang namanya sampel itu ada aturannya. Ada macam-macam kaidah sampel itu. Mungkin teman-teman pernah dengar, saya ulang aja sedikit ya di sini. Kayaknya udah pernah dibahas. Sampel itu ada yang bilang berdasarkan persentase dikali populasi. Persentasenya ini bisa 10% sampai 30%, bisa pakai rumus. Rumusnya bisa salah satu yang populer adalah rumus Coffin. Kemudian ada yang bilang jumlah sampelnya adalah 5 sampai 10 kali jumlah variabel.
Nah, ini mungkin nggak berlaku di analisis data linear, tapi berlaku di quality rating atau di regresi berganda, karena di sana ada variabel di sana yang menentukan nilai tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah minimal 30. Makin banyak makin bagus. Nah, dari semua ini yang paling simpel diimplementasikan adalah angka 30 ini. Kalau misalnya pakai persentase populasi, teman-teman harus cari populasi di daerah itu berapa, populasi objek pajaknya. Karena teman-teman saya nggak mau membebani teman-teman nanya ke kelurahan berapa objek pajaknya, ya udah kita pakai yang gampang ini. Hanya saja rata-rata setiap daerah itu bisa di setiap daerah itu objek pajaknya bisa 2.000 sampai 10.000. Bayangin kalau teman-teman disuruh nyari 10% dari 10.000, 100. Setiap orang bisa beda-beda cari datanya. Nah, kan nggak bebannya jadi beda. Akhirnya supaya teman-teman sama bebannya 30 ini dipakai. Itu pengumpulan data harga jual ini adalah sebagai sampel ya. Kemudian dikompilasi. Nah, kompilasinya ini teman-teman kemarin sudah dikasih tabel, ya sudah dikasih tabel. Sebenarnya tabel itu adalah tabel ini. Teman-teman nggak ngumpulin pakai ini ya, nggak pakai form ini ya. Harusnya teman-teman tuh ngumpulnya pakai form. Di mana yang penting di sini adalah tanda tangan di sini. Tanda tangan. Kenapa tanda tangan? Ini untuk sebagai bukti bahwa itu dikumpulkan oleh gimana ya? Kalau misalnya data itu ngawur, ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah yang tanda tangan. Ya, yang tanda tangan. Kalau di DJKN mereka nggak pakai form, pakainya aplikasi Android. Hanya saja kan mereka login ya. Saat data itu masuk, masuk dengan loginnya si A, kalau datanya salah yang bertanggung jawab adalah si A. Kalau misalnya yang login si B masuk ke sistem, berarti nanti kalau datanya salah yang tanggung jawab si B. Kalau zaman dulu nggak ada mekanisme pakai input data pakai digital seperti itu. Gitu. Makanya form. Nah, form ini harus ada yang tanda tangan, harus ada yang tanggung jawab. Karena apa? Kalau misalnya ini kosongan, bisa aja orang ngawur di atas meja, nggak ke lapangan, nggak ngecek data di internet, dia asal aja buat. Akhirnya saat informasinya ngawur, di audit ini datanya dari mana, nggak ada yang bertanggung jawab. Ini kejadian di teman-teman di DJKN. Di sana teman-teman karena permintaannya harus diselesaikan dalam waktu sekian dan objeknya banyak, maka mereka melakukan kegiatan pencarian data di atas meja pakai pihak ketiga. Akhirnya saat diminta pembuktiannya sama BPK, ada yang ada tapi nggak ada tanda tangannya, ada yang dan ada yang nggak ada pembuktian bahwa mekanisme pengumpulan datanya dilakukan dengan cara yang benar. Nah, ini gunanya ini. Cuman teman-teman udah melewati fase ini, saya anggap teman-teman udah clear, karena saat teman-teman ngumpulin ke saya, teman-teman ngumpulinnya pakai akunnya teman-teman kan, akun LMS kan, berarti kalau datanya ngawur, saya bisa minta pertanggungjawabannya teman-teman. Enggak juga sih, itu kan cuma data ini aja ya, simulasi ya, biar teman-teman ngasain feel-nya itu cari data. Oke, sampai situ. Kemudian direkapitulasi disesuaikan data, penyusunan data dan penyusunan waktu. Nah, kemarin penyusunan waktu teman-teman udah pakai ini ya. Kalau saya perhatikan itu udah pakai inflasi ya. Nanti kita belajar bagaimana caranya nggak pakai inflasi. Kemudian yang data penyesuaian. Oh ya, saya iseng dulu deh. Mbak Mas Pincen, Mas Encen. Kemarin penyesuaian transaksinya pakai apa, Mas? Mas Vincent ada. Ya, waktu penyesuaian jenis transaksinya pakai apa kemarin? Penyesuaian jenis transaksi. Aduh. Hanya pakai data inflasi, Pak. Ngarang kamu, inflasi waktu, Bambang. Ya, soalnya ada yang beberapa di data sini, Pak. Saya kan nyari kalau Bapak kan bilang kalau nggak bisa satu kelurahan paling nggak per kecamatan gitu. Nah, saya nyari kan data itu kan disesuaikan berdasarkan jenis transaksi sama waktu. Yang waktu pakai inflasi, yang jenis transaksi pakai apa? Yang penawaran kalau jual beli nggak perlu disesuaikan. Kalau penawaran kan harus disesuaikan tuh. Penyesuaiannya pakai apa? Kamu baru ngerjain ya. Udah lupa aja.
Ingat nggak? Wah, jangan-jangan kamu yang saya maksud tadi, nembak di atas meja. Enggak kan? Ingat nggak? Penyesuaian itunya pakai apa? Atau saya buka ini nih, kertas kerjamu. Udah diinget-inget aja. Lupa? Lupa, Pak. Ya wes, lanjut berarti. Siapa lagi ya? Yang lagi mermelek aja ya, siapa ya lagi mermelek? Oke, Mbak Deli kayaknya, Mbak Deli. Apa kabar Mbak? Sehat? Saya Pak, Dila. Sehat? Iya Pak, sehat. Nah itu pertanyaan saya. Kemarin penyesuaian data penawaran, penyesuaian jenis transaksinya, ingat nggak caranya gimana nyarinya? Kemarin kalau dapat data penawaran disesuaikan apa enggak? Kalau saya lihat sekilas ada persentasenya di situ. Disesuaikan nggak kemarin? Jeng 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 jeng. Serius ini lupa. Lah hilang dia. Del, Lupa Pak, gimana? Ingat nggak? saya juga lupa Pak. Hah? Lupa juga saya Pak. Serius? Itu materi itu loh, residen loh. Udah diulang juga kemarin. Lupa? Oke, nggak apa-apa. Jeng 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 jeng. Siapa lagi ya? Ini yang lagi bergelantungan aja deh, Mas Napis. Ingat nggak, Mas? Ingat Pak, Apa? Gimana caranya? dari rata-rata harga jual per rata-rata harga beli dikurang 100% Pak. Gimana? Rata-rata harga jual, ya untuk data yang ada harga jualnya, itu rata-rata harga penawaran Pak. Dibagi rata-rata harga penawaran gitu Pak. Rata-rata. Oke. Kayaknya saya kemarin miss ya. Mungkin saya bisa ulangi lagi di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini kesalahan saya. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti nanti kalau misalnya teman-teman nggak yakin penyesuaian data jenis transaksinya, nanti data yang udah ada dikoreksi ya jenis transaksinya ya. Nanti di pertemuan ini kita coba ulas satu-satu. Oke. Setelah jenis transaksi sudah disesuaikan setelah data transaksi sudah mengalami penyesuaian waktu dan penyesuaian jenis transaksi, kemudian dikeluarkanlah nilai bangunannya. Kalau nggak salah kemarin saya minta teman-teman cari itu ya, informasi data per meter persegi ya. Nggak tahu itu dari internet, dari Pemda, atau mungkin ngitung pakai RAB, pakai aplikasi DKPB, BKP, pokoknya teman-teman ada dasar untuk mengeluarkan nilai bangunan sehingga hanya diketahui nilai tanahnya saja. Nanti muncul nilai tanah per meter persegi. Nah, dari situlah nanti kita akan melakukan analisis dan setelah ketahuan nilai per meter persegi dari setiap transaksi, datanya diplotting ke peta. Datanya diplotting. Maksudnya gimana Pak? Kan misalnya teman-teman udah buat peta. Ini peta. Bentar. Misalnya nih ada peta nih, peta kelurahan ya kan. Kemudian teman-teman ini jalan. Ini sungai misalnya. Kemudian teman-teman plotting nih. Ini zona 1. Ini zona 2 misalnya. Salah. Mau. Terus ini zona pinggir jalan. Misalnya ya. Yang ini zona pinggir kali. Misal. Kemudian yang ini zona seberang kali. Di sini kan ada AA, ada AB, AC, sama ini. AC, AD ya. Kan teman-teman udah punya data di kelurahan teman-teman nih yang nilainya N per meter persegi. Ada 30 data. 30 data ini teman-teman plotting, taruh di mana? Oh, data 1 di sini, 1.
data 2 di sini 2, data 3 di sini 3. Begitu semua. Plotting ke peta. Plotting ke peta. Pak, petanya pakai mana? Ya, peta yang kalau bisa pakai peta citra udara aja biar terlihat ini ya. Sebenarnya nggak harus peta citra udara sih. Tergantung teman-teman buat konsep peta Z-entendirnya pakai apa. Kalau saya sarankan pakai foto citra udara biar ketahuan gradasi dari pemukimannya. Kalau teman-teman cuma pakai foto Google Street, gradasi pemukimannya nggak kelihatan. Kalau pakai citra udara kan kelihatan nih, yang hijau semua itu berarti dia tanah kosong, yang ada genteng-gentengnya itu perumahan padat. Itu bisa jadi zona masing-masing. Nah, setelah diplot balik lagi ke sini. Setelah diplot, setiap zona ini nanti data di setiap zona ini dirata-ratakan. Itulah namanya nilai indikasi rata-rata. Jadi sebenarnya simpel banget. Oke ya, lanjut ya. Pengumpulan data dari jual udah. Kompilasi data harga jual udah teman-teman lakukan. Cuman tadi yang saya kasih catatan adalah teman-teman masih bingung persentase penyesuaian data. Kemudian ini contohnya bagaimana cara mengeluarkan nilai bangunan dari nilai transaksi. Jadi kan sini teman-teman udah tahu nilai transaksinya nih. Nilai transaksi kan, nilai transaksi. Kemudian dengan apapun aplikasinya, teman-teman keluarkan itu nilai bangunan. Kalau diaplikasikan ketahuan nilai bangunan meter per segi kan ya, dikalikan dengan luas bangunan. Jadilah angka ini. Nah itu jadi pengurangan. Ini adalah nilai tanah. Dari nilai tanah ini dijadikan nilai per meter persegi. Baru dilakukan penyusuan waktu sama penyusuan jenis data. Penyusuan waktu itu yang pakai inflasi. Itu cuma salah satu cara pakai inflasi. Ada yang pakai indeks harga properti yang dikeluarkan oleh BI. Cuman kurang cocoknya dia mengeluarkannya skala nasional. Sedangkan setiap daerah itu beda-beda. Kemudian ada penyesuaian jenis data. Nah, penyesuaian jenis data inilah ya teman-teman. Untuk analisa Z-entendir itu yang diperlukan adalah data transaksi jual beli. Data transaksi jual beli. Cuman data transaksi jual beli kan susah dicari. Teman-teman kan udah ngalamin tuh. Susah dicari kan? Nggak tahu karena daerahnya memang jarang transaksi. Atau misalnya dapat data transaksi tapi dari kelurahan itu biasanya nggak valid. Dari PPAT, maka datanya harus disesuaikan. Disesuaikan agar kalau jadi data transaksi itu berapa sih? Kalau data penawaran, coba saya nanya ke siapa ya? Mau iseng lagi. Mas Fikri ada nggak, Mas Fikri? Ada, Pak. Mas, kalau data penawaran sama data transaksi itu gedean mana biasanya? Gedean data penawaran, Pak. Oke, berarti kan kalau dibawa ke transaksi harus di penyesuaian kurang kan? Ya benar, Pak. Nah, kemarin Mas Fikri menyesuaikannya gimana caranya dari penawaran ke transaksi? Mohon maaf, Pak, untuk data yang 30 itu ya, Pak? Atau yang 30, yang 30. Ingat nggak? Ini mungkin saya yang salah apa gimana, tapi saya belum menyesuaikan data, Pak. Oh, berarti penyusunan data, tapi data penawaran semua itu? Ada yang data jual beli juga. Oke. Berarti nanti teman-teman yang udah setor data nanti sambil ngikutin materi ini nanti disesuaikan ya itunya ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, nice. Nah, ini kalau yang penyusunan waktu teman-teman udah tahu caranya tadi, menggunakan inflasi ya, rata-rata inflasi kalau bisa rata-rata inflasinya jangan 10 tahun. Karena apa? Ada anomali di 2020. Dibawa ke 20 sampai 30 tahun, ya. Nah, ini atas dasar apa? Ini atas dasar rekomendasi teman-teman dari MAPI. Waktu saya biasanya inflasi itu menggunakan 5 tahun ke belakang. Hanya karena ada anomali sebaiknya dibawa ke yang lebih besar. Karena dalam rentang 30 tahun itu kalau nggak salah ada sekitar 3 anomali. Jadi anomali itu saling mengoreksi. Contohnya di tahun 98, teman-teman udah tahu ya. Kemudian di tahun 2008, nah itu ada anomali juga. Cuma di Indonesia memang nggak terlalu berpengaruh yang 2008. Oke, lanjut. Jenis data, nilai bangunan. Udah ya tadi ya. Nah ini batas imajiner. Saat teman-teman membuat batas imajiner, kalau menggunakan foto citra udara, itu yang penting buat aja batas imajinernya. Jangan terpaku sama batas kepemilikan. Buat aja. Jangan terpaku sama batas kepemilikan. Buat aja dulu ya. Karena ini untuk mempercepat pekerjaan pembuatan konsep peta ZNT. Kemudian, nah ini contohnya.
Misalnya ini adalah peta kelurahan, misal ya. Ini misalnya peta kelurahan. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat batas imajiner. Ini kita punya data, sebaran data seperti ini. Misalnya datanya 1 sampai 6. Kemudian kita buat batas imajiner. Dan setiap orang biasanya punya kecenderungan beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena ngerjainnya di atas meja. Teman-teman nggak ke lapangan. Kalau ke lapangan teman-teman akan melihat fenomena yang harusnya sama antar setiap orang. Karena kita ngerjainnya di atas meja, akhirnya beda-beda. Karena contohnya yang ini aja ya. Ini ada teman yang bilang ini harusnya zona sendiri, Pak. Ada yang bilang ini zonanya gabung, Pak. Beda. Jadi nggak ada yang salah karena kita ngerjainnya di atas meja. Nah, tapi kalau di kehidupan yang nyata, teman-teman harus cek lapangan. Bener nggak antara yang merah sama hijau itu nilainya sama? Bener nggak merah sama yang hijau itu beda? Jangan-jangan cuma satu yang merah sama hijau, jangan-jangan satu zona. Nggak sampai harus dibuat seribet ini gitu. Sama yang biru, bener nggak yang biru itu sendiri? Nah, nih setelah membuat batas imajiner, ya ini ceritanya udah dibuat batas imajiner ceritanya, teman-teman membuat kode ZNT AA sampai sesuai dengan bidang yang teman-teman buat. Harusnya teman-teman udah buat kan ya, udah pernah buat ya waktu sebelum UTS. Dan itu gunakan aja. Atau misalnya teman-teman nggak puas, bisa create lagi. Tapi kalau misalnya udah puas dengan yang teman-teman buat sebelum UTS, gunakan itu lagi. Oke, setelah zonanya sudah sudah terbentuk, teman-teman taruh data pasarnya di peta ZNT, taruh. Data 1, data 2, data 3, data 4, dan seterusnya. Nah, setelah ditaruh, teman-teman melakukan yang namanya cek. Ada beberapa kemungkinan saat teman-teman memplotting data pasar di peta ZNT. Kemungkinan pertama, dalam satu zona, contohnya zona ini ya, dalam satu zona terdapat 3 transaksi atau lebih. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada data transaksi tapi cuma dari nggak ada 1 sampai 2. Contohnya ini ya, ini 2, ini 1, ini 1. Kemungkinan kedua, ada data tapi kurang dari 3. Kemudian kemungkinan ketiga, nggak ada data sama sekali. Contohnya AA sama AB, ini nggak ada data sama sekali. Kalau begitu bagaimana Pak? Kalau misalnya nggak ada data sama sekali. Kalau nggak ada data sama sekali, nanti kita akan meng-create data. Datanya apa namanya? Data acuan. Data acuan itu apa? Kita pilih satu objek di zona terkait dan kita melakukan penilaian sederhana atas objek itu. Penilaian sederhana. Data pembandingnya menggunakan salah satu dari data yang ada di sekitar dia. Salah satu aja. Kalau penilaian individu kan itu minimal 3 data ya. Kalau ini sederhana, karena penilaian individu sederhana, maka gunakan satu data yang paling dekat. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oke. Setelah semua zona punya data, maka teman-teman tinggal melakukan analisa ZNT-NIR. Analisa ZNT itu sederhananya adalah merata-ratakan data yang ada di zona itu. Simpel kan? Merata-ratakan data yang ada di zona itu. Datanya bisa data transaksi murni, ya, atau data penawaran yang sudah disesuaikan, atau data acuan kalau misalnya nggak ada data sama sekali. Ini contoh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum masuk ke alternatif tadi. Nggak ada? Izin tanya Pak. Oke, monggo Mas. Joshua dulu aja Pak. Oh, Joshua dulu. Ya, Jos. Oke Pak. Tadi Pak kan yang kalau tidak ada transaksi, kita pakai itu, objek acuan. Ya. Nah, ini objek acuannya Pak, kita pilih dari posisi yang paling tengah posisi paling tengah atau ikon di daerah itu Pak. Oke, nice pertanyaannya. Nanti kita masuk ke alternatif 1 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dulu sebelum saya jawab pertanyaan yang pertama. Monggo. Kalau saya sifatnya buat konfirmasi sih Pak. Itu pas waktu peletakan itu kan sesuai alamat lokasinya kan Pak? Iya, betul. Oh iya, ya udah itu aja sih Pak. Makanya tadi Joshua dulu aja.
aja kamu. Oke, nice. Nah, ini alternatif pertama. Alternatif pertama itu saat dia ada 3 data atau lebih. 3 data atau lebih, bisa lebih ya. Maka dia tinggal dirata-ratakan saja. Masukkan ke form ini, dirata-ratakan. Selesai. Dirata-ratakan, ada NIR. Nah, ini adalah nilai tanah di zona itu. Nilai tanah di zona itu. Oke. Alternatif kedua. Alternatif kedua itu kayak yang zona AE. Di mana dia cuman dua data pembanding, 2 data transaksi. Maka teman-teman milih salah satu objek yang ada di zona ini. Terserah, mau di pinggir, mau di tengah, mau di agak jauh. Kenapa terserah? Karena zona itu punya karakter tanah yang sama. Maka mau dipilih yang mau milih yang tengah, pinggir, atau samping, atau objeknya khusus, jangan objek khusus deh. Kalau objek khusus sudah jelas beda ya. Objek objek standar tapi lokasinya tidak perlu dipusingkan. Karena apa? Dalam satu zona itu nilainya sama. Mau tengah, mau pinggir, mau belakang, mau depan, sama nilainya. Lah, Pak, kalau misalnya teman-teman, Pak, ini kan pinggir sama tengah harusnya beda nilainya. Kalau nilainya beda harusnya di zona sendiri. Nah, jadi filosofinya adalah karena mau pinggir, tengah, samping itu sama, maka objek yang dipilih itu bebas. Boleh tapi bidangnya itu benar-benar ada di area situ dan teman-teman punya datanya. Nah, ini misalnya dipilih objek yang warna krem ini ya. Ini adalah data ke-8 karena datanya semua ada 7. Ini adalah data ke-8. Bagaimana cara melakukan dalam tanda kutip penilaian individu sederhananya? Menggunakan data pembanding yang paling dekat tapi tidak di zona itu. Loh, Pak, kenapa nggak di zona itu? Lah, kan saya udah sampaikan tadi. Kalau dia pakai data pembanding di zona itu harusnya nilainya sama. Ya kan? Karena apa? Ya karena posisinya dia sudah ada di zona itu. Jadi harus cari data pembanding di zona lain. Ya ini kan bisa ini, bisa ini, bisa ini, bebas. Tapi disarankan yang paling dekat. Disarankan yang paling dekat dengan objek yang data acuan. Oke, sampai sini nangkap filosofinya dapat dulu nggak sebelum ke lebih lanjut? Monggo teman-teman. Clear kayaknya ya. Oke, kalau clear lanjut ke alternatif ketiga. Oke, sebelum alternatif ketiga di sini kita meng-create yang namanya data acuan. Data acuan. Nah, ini meng-create data acuan. Dan di jalan tulip ini adalah sebenarnya dia ada objeknya tapi belum punya nilainya. Kita meng-create nilainya dengan melakukan penilaian individu sederhana menggunakan satu data pembanding dari zona lain. Di sini akan terjadi penyesuaian lokasi dan faktor lain. Nah, penyesuaian lokasi dan faktor lain ini, kalau dulu itu nembak angkanya, tapi kalau sekarang harusnya nggak nembak. Harus ada metode metode untuk melakukan penyesuaiannya. Total penyesuaiannya ini nanti akan dijadikan penyesuaian, bisa penyesuaian negatif. Kalau misalnya data pembanding data transaksinya itu lokasi objeknya itu lebih bagus daripada data acuan, bisa penyesuaian positif kalau data transaksinya, data pembandingnya secara value lebih rendah daripada data acuannya. Jadi teman-teman harus melihat ini plus minusnya harus masuk logik. Misalnya data acuannya ada di pinggir jalan, terus data pembandingnya ada di gang. Logikanya ya harusnya totalnya positif dong. Nah, positif dong, karena nilai yang di pinggir jalan lebih gede daripada yang di dalam gang. Dan ini sebenarnya ngulang penilaian properti residen aja sih sebenarnya. Nah, sekarang yang ketiga, kemungkinan ketiga, satu zona tidak punya data sama sekali. Ya wes, buat aja data acuan dari tempat lain. Cuman sini ada 2 pendapat, teman-teman. Ada pendapat yang dia boleh menarik data pembanding dari zona yang sama. Contohnya ini ya, AA, dia butuh 3, lah dia narik dari AC, tiga-tiganya. Kalau saya alirannya nggak boleh, itu tidak terwakili keberagamannya. Ya kamu harus nyari data pembanding dari zona lain. Ini sama sini. Nah, teman-teman terserah nanti menggunakan pendapat yang sama ya.
Tapi ini masalah seperti ini di dunia akademik itu lazim. Kenapa Pak? Bapak nggak setuju, nggak sepakat atau nggak sepaham dengan yang satu zona? Nah itu kan sama aja menarik nilai di zona itu ke zona yang ini kan? Kenapa dihitung? Tinggal aja ZNT-nya langsung disesuaikan, ya kan? Nggak perlu narik datanya. Logikanya seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. Karena ini ada hubungannya sama alternatif selanjutnya. Mana sih? Alternatif selanjutnya itu dia tidak membuat data acuan, tapi langsung menyesuaikan zona yang sudah punya nilai, disesuaikan langsung ke zona tujuan. Misalnya zona AE sudah punya nilai, langsung disesuaikan sesuai karakter lokasi dan karakter lainnya. Yang zona AD sudah punya nilai, yang zona AE sudah punya nilai, itu langsung disesuaikan. Jadi yang disesuaikan itu bukan objeknya, tapi zonanya. Nah, misalnya di sini 1.500 misalnya. Misal ya nih ya. Di sini 500, di sini 1.000. Ya, berarti disesuaikan. Zona ini ke sini karena ini belakang ya anggap aja akhirnya ini jadi 750 kalau disesuaikan. Ini kalau disesuaikan jadi 650. Ini kalau disesuaikan jadi 700 misalnya. Berarti zona ini adalah rata-rata dari 750 ditambah 650 ditambah 700 ditambah dibagi 3. Oke ya. Bedanya alternatif yang ini, dia menarik objek acuan, membuat objek acuan di zona yang tidak ada data pembandingnya. Sedangkan alternatif yang ini, kalau sudah ada zona di sekitarnya yang sudah ada nilainya, langsung saja disesuaikan zonanya. Tidak perlu meng-create data acuan. Oke, setelah semua selesai, maka dibuat tabel seperti ini. Zona A, zona AB berapa, kemudian kalau untuk kepentingan NJOP akan dikonversi menggunakan NJOP, di mana nilai sekian sampai sekian, NJOP-nya sekian, nilai sekian sampai sekian, NJOP-nya sekian. Jadi bisa jadi pas pembuatan zona itu sama, tapi pas dikonversi jadi NJOP, nilainya jadi sama gitu. Nah itu biasanya teman-teman akan mengoreksi itu jadi di-create menjadi satu zona. Setelah proses zoning selesai, maka teman-teman akan mengedit konsep peta ZNT. Biasanya menggunakan aplikasi di mana setiap bidang ini kan sudah nempel ke zona tertentu ya, maka ZNT-nya nanti akan otomatis mengikuti batas kepemilikan bidang sesuai dengan zona yang ditentukan oleh sistem tadi. Selesai sampai sini kemudian disajikan dalam bentuk di peta ZNT dalam bentuk seperti ini. Nama zona, kemudian di garis bawah, di bawahnya adalah nilainya. Kalau dulu itu di dalam ribuan, kalau sekarang kayaknya ada daerah yang sudah dalam jutaan. Nah, supaya apa? Nggak kebanyakan angka. Kemudian dibuat laporan. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke praktik? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, monggo. Yang soal kalau misalnya satu mungkin gimana Mas? Gimana? Sorry, ini Pak, misal yang tadi Bapak jelasin kalau misalnya satu ZNT itu nggak ada datanya sama sekali, kan itu katanya ada aliran yang ditarik aja dari yang data yang ada ZNT-nya kan Pak, tadi kalau nggak salah dengar. Ya itu saya masih nggak ngerti kenapa ditarik gitu loh. Maksudnya kenapa? Soalnya kalau ditarik kan berarti sama aja ZNT-nya gabung gitu Pak. Berarti daerahnya sama harusnya. Ini ya, yang ini ya, ditarik ke sini ya? Iya. Ditarik ke sini kan tetap harus ada penyesuaiannya, Mas. Harus ada penyesuaiannya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin kalau nggak salah teman-teman udah latihan soal kan, bahwa misalnya ini. Misalnya zona ini kelihatan nggak nih? Yang warnanya cerah mana nih? Nah, kelihatannya. Yang kuning, ini yang kuning, yang AA sama yang ini apa sih? Warnanya nggak bisa terang ya. Merah deh. Yang A, ini AB ya, ini AB. Kok malah biru? Nih, ini AB, ini AH. Ini AB, ini AH. Ini nilainya sama. Kenapa nggak kode ZNT-nya sama? Tahu alasannya nggak? Karena udah terpisah wilayah. Betul. Karena dia sudah terpisah zona yang lainnya. Kita bandingkan yang tadi ya.
Kalaupun misalnya ini hasil penyesuaiannya sama, maksudnya dia karakternya sama persis, Pak. Tadi mana sih? Penyesuaiannya sama persis, karakternya sama persis, Pak. Tapi dia sudah terpisah zona ini, Mas. Ya enggak? Sudah terpisah. Jadi dia tetap dilakukan analisa setentenir. Paling nanti penyesuaiannya berarti karena sama persis karakternya, ya berarti penyesuaiannya kecil. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Oke, ngerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Mungkin? Saya mau bertanya, Pak. Monggo. Tapi mungkin konfirmasi aja, Pak, bukan masalah materi ya, Pak. Masalah tugas-tugas yang mungkin udah disinggung sama Bapak tadi di materi ini gitu, kayak contohnya mencari bangunan yang per meter persegi gitu, terus apa namanya? Membuat peta sementara, terus untuk penyesuaian gitu. Nah, mungkin saya yang ketinggalan atau gimana? Saya mau konfirmasi kalau sebelum tes itu saya merasanya belum ada instruksi itu gitu loh, Pak. Jadi kemarin itu kita cuma ngumpulin data aja, dan itu pun sampai akhir itu 4 tahap kan Pak, kalau nggak salah 4 tahap, dan itu tahap terakhir pun selesainya waktu UTS gitu Pak. Takutnya ada baru datanya aja ya belum disesuaikan Mas ya? Ya benar Pak. Oh ya wes, kalau belum disesuaikan berarti, tapi kok kemarin ada yang udah menyesuaikan ya? Baru datanya ya? Ya berarti kalau belum menyesuaikan berarti nanti kita di sini akan melakukan proses penyesuaian data. Oke, diralat. Terima kasih Mas Dika, Mas. Sorry. Kemarin saya mix sama apa ya? Kayaknya saya lihat datanya dulu ya, bentar ya. Teman-teman ngumpulin. Oh, teman-teman ngumpulinnya lewat ini LMS ya. Kita coba cek LMS ya. Udah deh nanti aja. Oke. Berarti nanti kesimpulannya teman-teman belum melakukan penyesuaian waktu sama belum melakukan penyesuaian data ini ya, data jenis data ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti sekarang kita belajar filosofinya dulu deh. Belajar filosofi dari penilaian massal. Mohon maaf. Oke, Mas. Terima kasih konfirmasinya. Tapi dari yang ini ada pertanyaan lagi nggak dari konsep ini? Nanti kita praktik lagi. Teman-teman ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini contoh yang disimulasikan di Kabupaten Blitar. Tapi saya konfirmasi lagi, takutnya saya salah lagi. Teman-teman sudah pernah praktik buat konsep peta ZNT kan? Takutnya saya salah. Waktu itu kalau saya ingat saya ya Pak, di akhir pertemuan itu masih ditunjukin aja Pak sama Bapak. Udah ada yang praktik tapi masih belum semua gitu Pak. Oh, maksudnya sudah pernah saya tunjukkan kan ya berarti ya? Ya sudah pernah Pak. Untuk yang membuat garis batas-batas pakai Google Map itu kan Pak ya? Ah betul. Oke ya. Sudah Pak. Oke, biar kerasa nanti saya coba teman-teman saya bagikan kertas latihan. Di situ ada 2 set soal, satu setnya kita kerjain di sini, satu setnya teman-teman kerjain di rumah. Dikumpulkan apa enggak usah dulu deh. Nah, masih minggu pertama. Jadi yang penting teman-teman terserah teman-teman ya, mau dapat experience untuk kerjain apa enggak terserah. Tapi saya akan buat yang set satu soalnya akan saya coba kerjakan di sini. Bentar ya, Madiun. Bentar. Excel-nya kelihatan kebuka nggak, Mas? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini. Oke, ini ada 2 set soal. Nanti, kebuka. Ada 2 set soal. Nanti saya bagikan filenya. Nanti teman-teman ngikutin alur saya ngerjain. Ya. Kemudian tanya kalau misalnya kelewat atau nggak ngerti maknanya. Nah, kemudian di sini ada data simulasi. Nah, dari data simulasi ini teman-teman silakan kerjakan di rumah. Nanti minggu depan, walaupun nggak dikumpulkan, minggu depan akan saya coba tunjuk secara random untuk ngecek aja sih sebenarnya, ngecek teman-teman ini nangkep nggak yang saya maksudkan pada hari ini. Oke, habis itu baru minggu kedua itu
teman-teman tugasnya adalah mengerjakan analisa ZNTenir dengan 30 data yang teman-teman punya. Oke. Dan ini 2 set ya, 2 set data. Oke, ini masih 0, 0, 0, 0. Oke. Saya kirim ke grup aja kali ya. Salah. Kirim nggak teman-teman? Kalau udah, saya langsung ke sini. Oke, kita mulai simulasinya. Di sini kita ceritanya punya data nih teman-teman. Punya data. Ini saya kosongin dulu biar teman-teman nggak bingung. Kosong ini waktu. Oke ya. Di sini kita punya data. Sebenarnya datanya mirip-mirip yang di slide tadi. Kita akan melakukan analisis ZNTenir untuk zona AC sama zona AE. Zona AC itu berarti dia punya 3 data. Berarti tinggal dilakukan analisis ZNTenir. Kemudian data yang zona yang AE dia hanya punya 2, maka kita harus meng-create data acuan. Oke. Kita punya data ini. Nah, teman-teman kan ngumpulin data seperti ini nih, kan? Teman-teman punya data seperti ini ya, ngumpulin seperti ini ya. Gunanya apa? Sebenarnya untuk analisis ZNTenir nggak terlalu perlu, kecuali teman-teman membutuhkan data acuan. Nah, ini digunakan untuk analisis regresi sama quality rating. Oke, kita mulai. Terus setelah data kita plotting, kita tahu nih bahwa data 123 itu ada di zona AC. Berarti ini tinggal dilakukan analisis ZNTenir nanti. Kemudian data 4 dan 7 itu ada di zona AE. Dia ternyata kurang 1, maka kita akan meng-create yang namanya data acuan. Tapi sebelum meng-create data acuan, kita melakukan penyesuaian data dulu. Pertama, harga transaksi. Harga transaksi. Sudah ketemu nih harga transaksi. Kita melakukan penyesuaian jenis data. Penyesuaian data. Nah, di sini kita pakai asumsi saja langsung untuk latihan soal biar cepat. Kalau dia tuh jual beli, maka penyesuaiannya 0. Kalau dia penawaran, maka penyesuaiannya adalah min 5%. Ini biar cepat aja. Min 5%. 5%. Kok nggak bisa? 5%. Oke ya. Data pertama, kita cek dia jual beli apa penawaran. Oh, dia jual beli. Jual beli pun nanti teman-teman harus cek ya. Apakah itu informasinya dari orang atau dari kelurahan. Kalau misalnya dari kelurahan, teman-teman harus cek apakah jual beli yang dari kelurahan itu valid apa enggak. Itu setiap daerah beda-beda. Kalau dia jual belinya itu dari developer biasanya benar. Antara data penawaran sama data jual beli itu biasanya sama. Tapi kalau misalnya rumah saya kan itu harus dicek lagi. Anggap aja nih cari gampangnya jual beli adalah 0 ya. Analisis pasar properti teman-teman lagi belajar ya sekarang ya? Semester Atau kemarin, Pak. Semester kemarin, Pak. Oh, kemarin. Nah, itu sebenarnya kan belajar terkait ini ya. Apa malah enggak ya? Atau udah lupa? Oke, enggak apa-apa. Kemudian ini penawaran. Karena dia penawaran, maka penyesuaian jenis datanya min 5%. Min 5%. Ini data jual beli berarti ini 0. Ini 0, kemudian ini penawaran min 5, ini jual beli 0, penawaran min 5, min 5. Oke ya, ini adalah estimasi nilai. Jadi yang nilai yang di kolom D H ini adalah harga transaksi. Kalau teman-teman punyanya data penawaran itu udah dikonversi jadi harga transaksi pakai penyesuaian. Tapi angka 5% ini idealnya itu dicari dari analisis pasar properti. Nggak cuman nilai ditembak. Kalau dulu di DJP
itu dia mengeluarkan surat edaran yang mana angka penyusuannya sekian. Sebenarnya itu kurang tepat, cuman itu fungsinya adalah mempercepat proses penilaian aja sebenarnya. Oke. Kemudian setelah estimasi nilainya muncul, maka teman-teman harus mencari nilai bangunannya. Nah, ini nilai bangunan. Ini didapat dari ini saya dapatnya tuh langsung berapa juta dikali luas bangunannya. Nah, misalnya luas bangunannya berapa sih? Maaf, ini ada di sini kok. Izin Pak. Hah? Ya? Hah? Untuk data nomor 6 dan nomor 7 tadi penyesuaian jenis datanya kurang min, Pak. Oh iya, sorry. Ya. Min ya. Oke, terima kasih Mas diingatkan. Kemudian nilai bangunan. Nah, ini nilai bangunan. Nilai bangunan ini teman-teman cari data di pemerintah daerah biasanya ya. Kita coba cari sini ya. Apa tadi itu? Misalnya ini harga rumah negara Kulon Progo. Ini contoh aja. Ini setiap daerah biasanya punya, tapi nggak selalu dipublikasi. Nah ini, misalnya teman-teman anggap aja itu rumah sederhana, ya udah pakai angka ini aja, udah langsung 4 juta. Pak, tapi itu ada yang tipe A, tipe B, tipe C. Nah ini teman-teman harus nanya nih ke pemerintah daerah, apakah makna tipe A, B, C ini apa? Cuman kalau untuk latihan teman-teman sikat aja yang sederhana nih. Rumah sederhana itu berarti rumah tidak bertingkat. Kalau tidak sederhana itu berarti rumah yang sudah ribet lah ya, sudah bertingkat. Anggap aja yang 4 juta. Kemudian setelah 4 juta dikalikan dengan tadi ya, harga bangunan per meter persegi dikali dengan luas. Kemudian luas dikurangi penyusutan. Nah, penyusutan ini lagi teman-teman bisa menggunakan garis lurus ya, di mana bangunan-bangunan tertentu tuh 30 tahun misalnya umurnya. Ya berarti nanti teman-teman nilai itu misalnya umur bangunannya berapa, tinggal dikalikan dengan umur bangunan. Makanya di sini saat pengumpulan data teman-teman harus tahu informasi terkait tahun bangun. Dan ini kadang-kadang sering diabaikan sama teman-teman. Karena susah mencari datanya. Kalau misalnya teman-teman cuman nggak tanya langsung sama sumber atau informasi sama yang jual beli gitu, nggak ketahuan sama yang bangun. Sama orang lurah tahunya ya jual belinya aja. Ini agak susah ini. Pada akhirnya teman-teman disuruh nebak sih sebenarnya. Nebak kira-kira tahunnya berapa sehingga penyusutannya ketahuan. Nah ini anggap aja udah given nilai bangunnya ini ya teman-teman ya. Sudah memperhitungkan nilai bangunan per meter persegi, udah memperhitungkan penyusutan. Anggap aja itu seperti itu. Angka ini dibawa ke sini. Angka itu dibawa ke sini sebagai pengurang dari estimasi nilai. Ketemulah yang namanya estimasi nilai bumi. Ini sudah diekstraksi nih. Kalau mungkin pendekatan nilai sisa ya kali ya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar itu. Dia mengekstraksi, kalau misalnya pengen nilai bangunannya aja, berarti nilai transaksi dikurangi nilai bumi. Kalau pengen tahu nilai buminya, berarti nilai transaksi dikurangi nilai bangunan. Ya, mekanismenya kayak itu, kayak pendekatan nilai sisa. Nah, kemudian dibagi luas bangunan, ketemu nilai bumi per meter persegi. Baru dikalikan dengan penyusunan waktu. Penyusunan waktunya berapa? Di sini dilihat tahun transaksinya. Misalnya misalnya setiap tahunnya adalah 5%, misalnya ya, pakai inflasi aja lah, misalnya 5%. 2017 ke 2014 itu berapa tahun berarti? 18, 19, 20, 21, 4 tahun. Berarti 4 kali berarti sini sini 20%. 20. Kemudian 19, 3 tahun, 15. Terus 2015 ke 6 tahun, 30. Kemudian 2020 kan 5%.
2008 ke 2001 3%, 15. Ini berarti anu ya. Sorry ini 10%. Ini 5%. Kemudian 2020 ke ini 5%. 5%. Kemudian ini 5% juga. Nah, teman-teman udah punya yang namanya estimasi nilai bumi per 1 Januari. Inilah nilainya, ya. Tadi kan yang dipakai ini ya. Sama ini yang kuning. Ini hijau. Ini hijau. Oke. Karena kita punya data yang udah oke, yang itu kan udah lengkap tuh. Yang ini gimana sih saya? Udah lengkap. Kita langsung ke form analisa ZNT-NIR. Untuk yang AC kan ini tadi udah saya linkkan ya, jadi langsung ketemu. AC ada 3, nilainya itu 5,4 juta, 6,7 sama 4, kemudian NIR-nya adalah 5,7. Oke, untuk yang alternatif pertama, yang zona AC, ada pertanyaan apa enggak? Jadi kalau misalnya di form pertama udah lengkap ada 3 data, langsung ke form ketiga. Form kedua itu digunakan untuk menciptakan data acuan. Kalau ada zona yang dalam satu zonanya tidak kurang dari 3 data pembanding, data transaksi. Oke ya, yang ini udah clear berarti. Sekarang kita lari ke zona AE. Di sini sudah ada 2, data 47 langsung masuk ke form 3. Data 47 langsung masuk ke form 3. Langsung. Kemudian kita create yang namanya data acuan. Nah, tadi kan datanya sudah ada 7 ya. Kita meng-create data baru, berarti data ke-8. Data ke-8. Subkodenya adalah ZNT. Kita pilih satu bidang di mana di zona AE, terserah mau di sini terserah ya. Pilih salah satu karena tadi filosofinya sudah saya sampaikan. Dimanapun letaknya nggak masalah karena posisinya dia satu zona itu karakter nilainya sama. Anggap di sini. Kemudian di sini dia milih, anggap aja kita milih yang dari zona AG. Dari zona AG itu datanya yang data ke-6. Nah, di sini masukkan ini. Data ke-6 masukkan informasinya ke sini. Ya, masuk kode ZNT. Nilainya berapa ini? Ini dari sini nilainya. AG dari sini. Ini ya. Nah, kemudian teman-teman melakukan penyesuaian lokasi dan sebagainya. Ini teman-teman sudah belajar di penilaian properti residen. Ya, bagaimana cara melakukan penyesuaiannya ya? Teman-teman lihat posisinya di sini. Oh, lokasinya antara AG sama AE sama misalnya lokasinya. Misalnya sama. Ini sama-sama bagus lokasinya di pinggir jalan besar, Pak. Ya udah, berarti penyesuaian lokasinya 0. Nah, misalnya. Kedudukannya gimana? Kedudukan itu posisinya hook atau pinggir jalan. Oh, sama posisinya ya berarti 0. Jenis penggunaan. Oh, yang sini residen, yang sini komersil, berarti yang sini harus dikurangin. Berarti minus 5 misalnya. Ini misal aja. Harusnya pakai ini ya. Harusnya pakai analisis pasar properti ya 5. Kemudian bentuk bidangnya sama, kotak. Terus keluasannya mirip-mirip, ya udah. Tinggi paras jalannya sama-sama rata jalan, 0. Lebar sisi depannya mirip-mirip, 0. Jenis haknya sama SHM, 0. Berarti dia mengalami penyesuaian sebesar min 5%. Jadi nilai tanahnya adalah nilai bumi dari AG dikurangi dengan nilai bumi dikalikan penyesuaian. Jadilah ini. Ini udah ada rumusnya ya, teman-teman cek sendiri ya. Nilai bumi dikurangi dengan nilai bumi dikalikan penyesuaian. Jadilah ini. Nilainya lebih kecil. Ya. Setelah ketahuan nilai, setelah data acuannya mendapatkan nilai, angkanya dipindahin ke form ketiga. Masuk angkanya ke sini. Kemudian otomatis dirata-ratakan inilah NIR atas nilai indikasi rata-rata atas zona AE. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Angkanya untuk angka penyesuaiannya yang ini masih ini aja dulu. Minggu depan kita belajar pakai metode yang
apa ya, yang diatur dalam surat edaran nomor 14 tahun 2020 tentang penyesuaian transaksi. Atau nanti ada itu aturannya punyanya DJP, yang punyanya DJK kan saya belum dapat. Nanti kita belajar beberapa teknik, ya paling enggak kalau teman-teman penempatan di DJP sudah familiar dengan regulasi itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Izin Simpel ya? bertanya, Pak. Ya, monggo. Yang terkait itu Pak, penyesuaian jenis data. Nah, tapi untuk sebenarnya untuk penerapannya untuk tugas yang kemarin data yang 30 itu Pak. Jadi waktu semester lalu waktu ada penugasan PPR itu saya dapat data penawaran dan transaksi. Jadi itu bisa dipakai, betul. Bisa dipakai. Itu boleh dipakai Pak. Boleh tapi, banget. Tapi dia di desa sebelah gitu Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti dikasih catatan, kan kalau yang namanya laporan penilaian kan dikasih semacam catatan bahwa itu adalah di desa sebelah gitu. Dan karakternya desa sebelah sama desamu sama nggak? Mirip kan? Mirip. Ya. Nah, kalau mirip-mirip disampaikan nanti di laporan, kalau di tugas tuh di laporannya disampaikan. Digunakan seperti ini, karena mirip-mirip kita gunakan. Karena yang ketahuan data penawaran dan data transaksi hanya di desa sebelah. Nggak apa-apa, bisa. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya misalnya mengerjakan tugas yang sama bisa digunakan juga. Tapi datanya real ya Mas ya, itu data real kan ya? Real Pak. Oke, nice. Berapa Mas? Berapa persen Mas? Lupa, belum ngecek Pak. Nanti dicek lagi ya. Iya. Nah, tapi jangan lupa, nggak perlu disesuaikan ding. Ya nggak perlu disesuaikan, langsung aja digunakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Monggo. Kan data yang 30 kemarin itu kan itu lingkupnya sekecamatan. Nah, nanti kita buat ZNT-nya tetap sekelurahan atau gimana, Pak? Nah, kemarin kan makanya saya bilang itu harusnya untuk kelurahan, tapi kalau untuk teman-teman yang dalam satu kelurahan itu kesulitan ya bolehlah keluar. Tapi nanti untuk analisis ZNT-nya yang digunakan hanya data yang di kelurahan yang ada rumahnya Mbaknya. Ada berapa data yang di kelurahan Mbak? Ada berapa data Mbak? Ingat nggak? Kalau cuma satu ya nggak bisa. Harusnya belasan lah ya. Ada nggak? Ingat nggak? Ada Pak. Tapi berapa ini ya? Berapa? Ada 10-an Pak. 10-an, udah manfaatkan itu dulu 10. Berarti Mbak nanti. Oh, berarti datanya yang kepake cuma di kelurahannya aja berarti Pak? Iya, yang dipakai di kelurahannya aja. Nah, teman-teman yang data transaksinya sedikit itu nanti bakal struggle untuk menentukan nilai itunya, nilai properti acuannya gitu ya. Makin sedikit data acuannya makin bias soalnya. Gak apa-apa, ini kan kita namanya praktik ya, dan keadaan di lapangan seperti itu keadaannya ya, kita optimalkan. Ini kan saya mendorong teman-teman punya experience melakukan satu siklus penilaian massal untuk kepentingan PBB. Oke, nice Mbak. Teman-teman yang lain juga berlaku yang sama. Pak, misalnya di kelurahan saya 10, tapi saya dapat di kelurahan sebelah 20. Kalau saya sarankan ambil kelurahan yang datanya paling banyak. Biar proses analisis ZNT-nya lebih enak kalau pilihan datanya banyak. Ya, kurang lebih gitu Mbak ya. Ada lagi mungkin tambahan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada, coba teman-teman praktik menggunakan dataset yang kedua dengan penyesuaian jenis data sama penyusuan waktunya. Ini 5% aja deh, 5% ya. Yang ini min 5%, yang ini jangan 5% sama jadinya. Yang penyusuan jenis datanya misalnya min 3%, penyusuan waktunya 4,5%. Jangan 4,5% enggak. 4% lah ya. Kemudian untuk penyesuaian ininya, penyusuan data acuan, teman-teman sesuaikan dengan peta tadi ya. Peta tadi kan kelihatan nih ya, paling lokasinya sih yang bisa dikoreksi. Yang lain-lainnya anggap aja sama. Biar memudahkannya teman-teman aja sih. Oke, monggo dikerjakan. Nanti saya akan mengerjai 2 orang untuk mempresentasikan hasil perhitungannya. 10 menit bisa lah ya. Bisa. Monggo, silakan. Nanti kalau misalnya ada yang tanya langsung aja tanya.
Saya izin ambil minum dulu ya teman-teman. Mas awak. Oke, ada ini? Ada yang kesulitan? Gampang kan ya? Oke, saya mau ngerjain siapa nih ya? Hmm. Wah, untung ini. Ingat, belum di share screen. Bentar. Ini ada 28. Saya izin share screen dulu. Apa namanya? Series screen cap. Karena hari ini tanggal 6, absen 6 Mas Bimo sama bulan 12 Mbak Iren. Oke, Mbak Iren dulu deh. Boleh di share screen Mbak Iren.
Gojek apa sama ini, Mas? Mbak Iren ada nggak, Mbak Iren? Nggak ada, Mbak Iren ya? Kalau gitu Mas Bimo dulu deh. Oh iya Pak, bagaimana Pak? Halo Pak, Iya, ya. bagaimana Pak? Itu udah dikerjain belum? Masih belum paham banget Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, share screen aja. Nanti dipandu. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, coba ke petanya dulu, Mas. Bukan data contoh, ke dataset yang kedua, Mas. Yang ke kanan. Nah, data simulasi 2, oke. Nah, langkah pertama, Mas Bimo nentuin zonanya dulu. Udah ditentuin zonanya belum? Belum Pak. Nah, ditentuin coba zonanya. Pertama dibuat itu dulu. Nah, batas imajiner di situ. Pakai yang gampang aja deh lah. Yang di Jalan Mawar itu 1 kotak. Terus yang nomor 23 itu 1 kotak ya, biar gampang aja sih. Tapi jadi nggak ada yang 3 ya. Nggak ada yang 3 data ya. Pakai kotak aja. Insert. Insert. Wah, ini kayaknya bajakan Mas ya? Atau beli akun di Shopee nih? Oh, bukan Pak. Ini asli dari apa Windows-nya Pak. Belum, nggak pakai akun berbayar? Udah ada akun dari beli Pak. Tapi kurang tahu kok nggak bisa nganu gini. Ya wis lah. Ini aja deh, kira-kira deh. Nanti gini aja, kita anggap anot, pakai anot bentar ya. Coba Mas, stop dulu Mas. Dinaikin gambarnya Mas. Anot. Anggap aja ya. Anggap aja ya ini objek sendiri, ini anggap aja. Ini AC misalnya. Kemudian yang bawah itu aduh, nggak kelihatan, sorry. Yang bawah itu coba naikin lagi gambarnya Mas. Sorry. Naikin. Supaya petanya kelihatan semua maksud saya. Kecilin aja nggak apa-apa itu gambarnya. Oke. Anggap aja ini AC. Yang ini anggap aja ini AE. Udah, monggo dibuat. Anggap aja itu. Teman-teman udah kebayang ya batas imajinernya ya. Pertama, kita melakukan penyesuaian data dulu, Mas. Naik ke data. Oke. ZNT-nya udah ditentukan dengan tadi. Nomor 1 ZNT-nya 2 aja langsung. Tadi ZNT apa 2? Yang itu Pak, AC itu Pak. Oke, AC. Tulis itu AC. 3 AC. Kemudian tadi berapa tadi? 4 sama 6. 4 sama 6 berapa tadi? AE sama 4 sama 6. 4 sama 6. Oke. Sekarang melakukan penyesuaian dulu itu yang 4 data itu. Nah, penyesuaian datanya apa tadi? Nah, transaksi jual beli. Jual beli itu berarti 0. Penawaran 5%. Jual beli 0. Penawaran 5%. Jual beli 0. Penawaran 5%. Minus Mas, karena dari penawaran.
Untuk penyesuaiannya data tadi negatif 3 ya, Pak? 4 tadi. 3 ya? 3 deh. Saya lupa. Min 3. Minus Mas. Oh, ya, Pak. Nah, penyusunan waktunya tadi 4 ya. 4%. Ntar dulu, itu kan 2017, Mas. Ada data transaksinya. Ngerjainnya yang 2346 aja. 2346 aja. Coba, itu tahunnya lihat dulu tahunnya. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2019, Pak. Kalau tanggal penilaiannya 2012 berapa tahun? Berarti 2019 ke 2021. 2019 ke 2021 2 tahun. Nah, 2 tahun kalau setiap tahunnya itu inflasi 4%, berarti penyesuaiannya berapa? 8%, Pak. Oke. Lanjutin. Semua sama. Semua data digituin aja deh dari atas buat data acuan juga ntarnya. Tinggal 8%, Mas. Itu kan tahunnya beda-beda. Pakai rumus bisa sih. 2021 sama dengan 2021 dikurangi tahun dalam kurung dikalikan 4%. Bisa pakai rumus tuh. %30 dari mana, Mas? Sorry, Mas. Itu, Pak, yang apa? 2000. Iya, salah, Pak. Maaf, Pak. Salah perhitungan. Kiranya 4 kali 6, 24. Mungkin pakai rumus saja deh. Sama dengan, di situ tulis sama dengan buka kurung dulu. 2021 dulu. Sudah. Dikurangi itu, tutup kurung dikali 4%. Udah, tarik ke atas bawah. Oke. Sekarang Mas, kan itu kan karena nggak ada yang satu zona 3 ini ya, nggak ada satu zona 3 data ya, berarti Mas buat data acuan. Coba lihat ke bawah. Nah, kira-kira membuat data acuan di mana? Harus digambar-gambar sih sebenarnya. Anggap aja yang ini ya. Di yang AC Mas ambil data acuan di dekat-dekatnya 2 sama 3, anggap aja situ. Kemudian Mas masuk ke form yang kedua. Form data acuan masuk. Nah, di situ data keberapa? Data ke-7 ya. Data ke-7 ya. Oke, kode ZNT-nya apa tadi? AC. AC. Kemudian nomor data yang mau dituju, lihat tadi petanya lagi. Peta. Kira-kira yang mau ditarik yang mana nih? Data 1 atau data 4? Data 4 aja deh. Data 4 ditaruh situ, berarti itu 4. Di sini bukan. Di nomor data pembanding ini loh, di baris E7, bukan. Balik lagi tadi. Ke sel E7. Nah, itu 4. Itu sebenarnya bisa di VLOOKUP tuh kode ZTT-nya tadi apa tuh? AE kalau nggak salah ya. Kode ZTT-nya AE. Nah, nilainya berapa? Tinggal disama dengankan aja. Dengan yang ini, Pak, nilai bumi ini, Pak. Enggak dong. Yang setelah penyusun waktu dong. Di kolom N harusnya. Belum ada nilainya ya? Belum. Ya berarti tinggal gini, sama dengan nilai bumi L dalam kurung dikali dalam kurung 1 plus
kolom M, tutup kurung. Udah, enter. Udah bawa ke atas ke bawah. Sama dengan itu ke yang AE yang mana? Yang AE loh, ya. Data ke berapa? Data 4, oke. Ya, data keempat benar. Oke. Sekarang lokasinya penyesuaian. Karena lokasinya itu bagus banget, sedangkan itu pinggir jalannya, sedangkan itu klaster mungkin ya 25% lah minus. Kenapa minus 25%? Kenapa minus, Mas? Mohon maaf Pak, bagaimana Pak barusan? Hah? Mohon maaf, bagaimana barusan Pak? Sekarang kan kita melakukan penyusunan waktu nih. Nah, itu nilainya harus minus itu di penyusunan lokasi. Kenapa? Lokasinya itu Pak, apa tadi itu bagus, maksudnya dia dekat dengan jalan raya gitu Pak, daripada yang data 2 dan 3 itu. Itu di klaster, maka minus. Oke, kita pakai angka ngawur dulu deh. Minus 20. Minus 20. Udah, kedudukannya dianggap sama semua lah, biar cepat. Terus jenis jumlah penyesuaiannya tinggal dijumlah aja itu. Sum dari K sampai R. Sama dengan sum dari K sampai R. Oke, bentar. Nah, nilai tanahnya sama dengan nilai tanah yang di kolom T. Kolom T, kolom nilai tanah. Kolom T7 itu loh. T7. Kolom T7. Kolom sel T7, T7. Di sampingnya 20% itu loh, Mas. Nah, sama dengan nilai bumi dikali dalam kurung 1 plus penyesuaian. Enter. Oke. Nah, sekarang langsung ke analisa ZNT-nya yang ke form 3. Berarti kode ZNT-nya tadi apa? AC ya? AC ya. Ini loh yang copy aja langsung angkanya. Yang 2 itu. AC. Angkanya aja langsung di copy, Mas. Untuk ini diisi yang angka 4 atau 7, Pak? Acuan, data acuan berarti 7. Aceh juga kan, dia data acuannya kan di Aceh juga kan. Oke. Ya. Nilai tanahnya tinggal di copy aja itu. Atau disama dengan atau apalah. Oke. Sama dengan yang ini Pak, estimasinya. Iya. Sama dengan sama dengan ke data acuan. Enggak, yang paling kanan dong. Yang baru. Oke. Nah, rata-ratanya berapa tuh? Average. Oke. Nah, ini ya, teman-teman udah jadi berarti nilai nirnya adalah sekian. Nah, ini sebenarnya penyesuaiannya kurang bagus karena dia masih terlalu jomplang dengan nilai tanah yang 2 data aslinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu prinsipnya dulu, ya. Dan nanti untuk yang AED, Mas Bimo melakukan hal yang sama nanti. Udahlah, paling nggak itu dulu, 1 siklus. Ada pertanyaan, Mas Bimo? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo.
Itu nilai tanah tuh diambil dari yang Bimo lakukan, maksudnya itu diambil dari estimasi nilai bumi nggak sih Pak? Harusnya dikurangin dulu apa nggak Pak? Dari harga penawaran sama dikurangi harga bumi. Penawaran. Coba Mas Bimo balik ke form satunya Mas Bimo. Ke form satunya. Ya itu Pak. Data simulasi ya itu oke. Ngambil yang tadi Mas. Balik lagi ke sheet yang tadi Mas. Maaf. Ke form yang pertama Mas. Yang ada petanya. Yang ada petanya. Data simulasi 2, sheet data simulasi kedua, sheet keempat. Nah, gimana Mas tadi pertanyaannya? Yang Bimo ambil naik ke atas Mas. Nilai tanah seharusnya harga transaksi dikurangi estimasi nilai bumi nggak sih Pak? Nilai tanah belum dikurangi sama Mas Bimo ya? Iya Pak. Coba cek Mas Bimo. Estimasi nilai buminya udah dikurangi belum itu? Sudah itu. Tadi langsung ngambil dari estimasi nilai bumi Pak kalau nggak salah. Mas Bimo tadi ngambil di sini kan? Yang saya ingatin ini. Kan estimasi nilai bumi ini kan sudah dikurangin ini ya. Nah, ini dikurangin ini jadinya ini. Ya nggak sih? Gimana Mas? Saya kurang belum menangkap nih pertanyaannya Mas. Halo? Maaf Pak, maksud saya nilai bangunannya Pak. Belum dikurangi nilai bangunan kan ada salah-salah. Nilai buminya belum dikurangi nilai bangunan. Iya, maksudnya itu Pak. Oke, Mas Bimo coba cek ke sel ini Mas. Ke sel itu, IJ. Udah dikurangi apa itu? Udah dikurangi itu Mas? Oh, ternyata udah Pak. Berarti saya yang salah Pak. Oke, makasih Pak. Nanti cek lagi ya. Udah dikurangi di kolom I ya. Kolom H dikurangi kolom I jadi kolom J. Kolom I itu adalah nilai bangunan. Oke, terima kasih Mas diskusinya. Ada lagi yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Yakin? Nggak ada? Oke, minggu depan berarti kita akan simulasi terkait penyesuaian balik itu, Mas Bimo. Oh, baik, Pak. Makasih. Ini udah lewat waktunya, tapi nggak apa-apa ya, supaya tuntas aja sih. Saya masuk ke slide sebentar. Loh, slide kemana tadi? Oh, hilang. Nah, teman-teman cek di slide cara-cara ini, cara melakukan penyesuaian waktu dan penyesuaian. Nah, tadi udah disampaikan siapa tadi ya, yang menyampaikan bahwa bisa menggunakan yang teman-teman pernah lakukan di analisis pasar properti ini contohnya. Penyesuaian waktu, kalau misalnya teman-teman punya data transaksi 2015, punya data transaksi 2015, kemudian punya data transaksi 2020, jadi satu objek punya 2 transaksi, itu teman-teman bisa gunakan sebagai penyesuaian waktu. Caranya gimana? Simpel caranya. Ya. Data transaksi yang paling baru dikurangi data transaksi yang lama dibagi data transaksi yang lama. Nanti dia akan jadi ketemu angka 0, sekian ya, 0, sekian. 0, sekian. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama jeda transaksinya 5 tahun? Berarti nanti angka tadi, angka kenaikannya itu dibagi 5. Berarti kenaikannya per tahun itu adalah 0,06 per tahun atau 6%. Nah, ini angka 6% ini sudah bisa digunakan sebagai penyusunan waktu. Ini lebih ideal daripada menggunakan inflasi. Karena teman-teman kalau belajar ekonomi, inflasi itu adalah kenaikan secara serentak semua barang. Sedangkan karakternya properti sama barang-barang yang lain itu beda. Nah, untuk menggunakan angka penyesuaian yang dengan data yang seperti ini, paling enggak teman-teman menggunakan minimal 3 data. 3 data ya. Jadi ada 3 objek yang kebetulan mengalami transaksi
lebih dari sekali dalam rentang tahun tertentu, itu bisa digunakan. Pak, bagaimana kalau cuma satu itu kurang ideal sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada ya digunakan nggak apa-apa. Tapi dikasih keterangan dalam dalam laporannya. Ini untuk penyusunan waktu. Ini metode pertama ya. Kemudian ini untuk metode yang kedua adalah penyusunan data. Penyusunan data itu saat suatu objek ketahuan data penawarannya sama ketahuan harga transaksinya. Dan ini antara penawaran sama transaksi terjadi di tahun yang sama. Maka ya sama analoginya sama kayak tadi penyesuaian waktu. Harga penawaran dikurangi harga transaksi bagi harga penawaran itu adalah penyesuaian waktu. Ini minus nilainya ya. Kebalik ini. Harusnya harga transaksi dikurangi dengan dikurangi dengan harga penawaran. Ini kebalik. Nah, kemudian kalau misalnya harga penawarannya sama harga transaksinya beda, bagaimana Pak? Kalau misalnya harga penawaran sama harga transaksinya beda, tarik data penawarannya ke harga transaksi. Sesuaikan melakukan penyesuaian waktu dulu. Ya. Data penawarannya di 2019, kalau misalnya penyesuaian waktunya 5%, berarti dikali 1,1 sehingga ketemu angka baru. Jadi yang dibuat perhitungan bukan angka penawaran di tahun 2019-nya, tapi setelah disesuaikan ke tahun transaksi. Ini juga kebalik, ini harusnya minus nilainya ya. Mohon maaf Pak. Ya. Jadi korupsi. Sepertinya tampilannya masih belum itu Pak. Walah, saya coret. Sorry. Serius belum? Belum Pak. Saya kira tadi memang menjelaskan, ternyata enggak gerak. Barunya waktu Bapak menjelaskan. Tadi yang kelihatan apa tadi? Excel Pak. Oh alah, ya, sorry. Saya ulangin lagi nih berarti. Oke, saya ulangin lagi. Ini ya, contoh analisis ZNNR ada di slide 48. Nah, ini kalau teman-teman punya data, satu objek tapi punya dua informasi. Informasi transaksi di 2 tahun yang berbeda. Itu bisa, bisa menjadi contoh mencari persentase penyesuaian ya. Ini ya. Data lama dikurangi data baru dibagi data lama. Kemudian dibagi dengan rentang waktunya. Ini karena ini waktunya 5 tahun berarti dibagi 5, ketemulah 6%. Oke, yang ini clear ya. Gampang banget. Ini biasanya teman-teman. Terus Pak, kalau misalnya, nggak usah deh, ini masih penyusunan waktu ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh penyesuaian data. Dari data penawaran ke data transaksi. Analoginya sama, cuman yang ini kebalik ini, sorry. 1.200 nih harusnya. 1.200 dibagi 1.500, 1.200 dikurangi 1.500 dibagi 1.200. Ya, ini kebalik ini. Ini harusnya hasilnya minus ini. Kemudian kalau misalnya ini dalam hal data penawarannya di tahun yang sama. Kalau misalnya data penawaran sama data transaksinya di tahun yang berbeda, maka data penawaran ditarik dulu ke data transaksi dengan melakukan penyusunan waktu. Kalau bisa penyusunan waktunya menggunakan angka yang tadi. Nah, kemudian setelah disesuaikan baru dilakukan penyesuaian. Ketemulah angka penyesuaian. Ini minus ya. Itu aja sih paling. Untuk penyesuaian lokasi nanti kita coba minggu depan deh. Ini ada contohnya sudah ada contohnya yang penyesuaian. Kok nggak ada? Oh, di Excel. Nanti saya udah ada Excelnya. Nanti untuk penyesuaian untuk penyesuaian lokasi, struktur tanah dan sebagainya, nanti kita coba pakai Excel minggu depan. Tapi tantangannya adalah teman-teman harus mencari data transaksi atas atas objek dengan karakter tersebut. Agak susah memang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, monggo Mas. Mengenai penyesuaian transaksi gitu Pak, transaksi penawaran yang beda tahun gitu Pak. Kan ada ya yang ditawarkan pada tahun 2019, sekian nanti harus disesuaikan dulu ke tahun 2021. Nah itu bagaimana ya Pak? Karena menurut persepsi saya ya Pak, kalau ditawarkan ketika
apa namanya pemilik itu menawarkan di tahun 2021 dengan harga yang sama, dia menganggap kalau oh ya udah berarti statusnya itu sama gitu Pak kalau menurut saya. Jadi nggak perlu disesuaikan pakai penyesuaian waktu gitu Pak. Nah itu bagaimana penjelasannya Pak? Terima kasih. Nah Pak. sekarang kondisinya gini Mas, persepsinya ya. Kalau misalnya Mas jual rumah sekarang, ditawarkan sekarang, terus nggak laku nih, terus kemudian di 3 tahun kemudian ditawarkan lagi, harganya tetap apa berubah? Pasti ngikutin keadaan pasar kan? Ya enggak? Masih kurang nangkep Pak, mohon maaf. Ini kondisinya Mas udah punya rumah belum? Iya. Punya. Rumah orang tua Pak. Oke, punya orang tua. Misalnya orang tua nih dulu kepepet pengen punya butuh uang. Kemudian menawarkan rumahnya. Kira-kira saat dia menawarkan di tahun 2015, apakah bakal menawarkan dengan angka yang sama di tahun 2021? Kira-kira. Logika aja sih. Beda. Sama apa beda? Kira-kira. Beda. Beda. Kenapa beda? Karena faktor inflasi juga sih Pak. Faktor inflasi. Nah, Jadi sebenarnya yang Mas sampaikan itu nggak salah juga, karena yang namanya harga penawaran itu kan sebenarnya orang nggak ngelihat keadaan inflasi apa enggak ya, sesuka dia aja kan ya. Tapi hanya saja saat orang melakukan penawaran dia akan melihat kanan kirinya. Waktu saya nawarkan rumah ini tahun 2020 misalnya, 2020 mungkin saya nawarin rumah saya 700 juta, tapi saat tahun 2021 saya lihat kanan kiri saya dijual di atas 700 juta, masa saya jual 700 juta. Jadi secara nggak sadar dia akan terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Kurang lebih gitu sih Mas. Tapi yang Mas persepsikan nggak salah juga gitu. Ini hanya logika aja sih. Gimana? Bisa diterima Mas? Atau nggak apa-apa sampaikan aja. Ini ruang akademik. Misalnya Mas punya perbedaan pendapat sama saya, nggak masalah. Saya nggak baper kok, tenang aja. Iya Pak, untuk logikanya saya masuk sih Pak, tapi kan maksudnya dalam prakteknya itu kan tahun 2021 kan dia masih menawarkan dalam maksudnya statusnya itu masih ditawarkan dan dengan harga yang sama gitu kan. Berarti kan menurut saya ya kita pakai aja yang di 2021 yang dia tawarkan itu. Kecuali kalau memang sempat ditawarkan di tahun yang lalu terus nggak jadi ditawarin deh, di keep lagi gitu, disimpan lagi. Nanti 2021 baru ditawarin lagi dengan harga yang mungkin sama. Nah, kalau gitu mungkin saya akan dengan logika yang tadi itu ya cukup masuk gitu Pak menurut saya. Tapi itu, kalau misalnya dalam proses penjualan berlanjut biasanya harga penawarannya tetap ya Mas ya? Iya, untuk kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya dia dalam waktu 2 tahun itu nggak laku-laku pasti nurunin harga penawaran Mas. Ya kan? Wah nggak laku nih, ketinggian ini berarti. Saya turunin ya. Logika kita berdua salah berarti Mas. Ya, nggak apa-apa. Oke, Mas sudah punya ini ya, udah punya persepsi ya. Jadi saat Mas meng-create suatu logika itu nanti disampaikan di laporan penilaian gitu. Tapi sebaiknya logika Mas itu diperkuat dengan data. Data yang saya peroleh, logika saya diperkuat oleh data. Data ada 3 data dengan karakter yang mirip dengan yang Mas logikakan. Kenapa saya melogikakan seperti ini? Karena kebetulan saya sudah punya dataset yang ternyata harga penawaran itu berubah menyesuaikan dengan tahun dia ditawarkan gitu. Karena ini posisinya adalah properti gitu. Properti setiap tahun pasti naik nilainya. Kecuali mobil, kalau mobil itu adalah atau kendaraan yang mainstream, dia mungkin setiap tahun penawarannya stagnan dia atau turun ya. Cuman kalau untuk properti itu ya kurang lebih seperti itu. Kecuali dia di awal penawarannya sangat tinggi, nggak jauh dari harga pasar, itu bisa jadi tahun berikutnya dia akan menurunkan harga penawarannya. Oke, nggak apa-apa Mas. Teman-teman tuh kalau dibiasakan berbeda pendapat ya, saya malah suka gitu berbeda pendapat. Tapi pakai reason, nggak apa-apa. Jadi saya apresiasi Mas berbeda pendapat dengan saya. Pertahankan, kalau misalnya Mas masih yakin dengan logika itu, nanti dibawa ke laporan atau ke ujian, disampaikan di laporannya bahwa logika itu begini, tapi Mas harus menyajikan data, ya. Kurang lebih gitu Mas ya. Dan kebiasaan ini tolong dibawa ke dunia kerja. Atasan bilang gini, Mas nggak suka, kasih data. Nggak dipakai urusan belakangan, yang penting Mas udah menyampaikan pendapat Mas dengan data. Karena
salah satu alasan saya ke PKN adalah orang-orang di birokrasi itu agak susah kalau disodorin data. Nah, teman-teman udah tahu ya maksud saya. Pokoknya saya mau gini, mau dikasihin data kayak apapun bakal memper aja gitu. Wes gitu aja dulu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Mas diskusinya. Mas Terima kasih Fikri kembali ya? Pak. Mas Fikri ya. Ada lagi yang lain? Pak izin bertanya. Waduh, ini lagi nih, ajak berantem lagi nih kayaknya. Gimana Mas? Gimana Mbak? Mbak? Halo Pak. Tes, Iya. Sebelumnya apa suara saya terdengar ya Pak? Terdengar, cuman jidatnya aja yang kelihatan tapi. Oh. Gimana, Mbak? Saya mau nanya Pak. Jadi sebenarnya yang dipakai itu tahun dibangun atau tahun bangunannya ya Pak? Soalnya yang di tugas yang pengumpulan data itu kan di situ ditulisnya tahun dibangun. Tapi tadi itu di yang tugas yang barusan di-share sama Bapak itu tahun bangunan. Terus soalnya di daerah saya itu tahun dibangun. Oh, tahun dibangun ya, Pak? Tahun dibangun. Soalnya banyak yang bangunannya itu bangunan asli yang dibangun dari tahun 80-an, tahun 90-an, tapi mereka kayak renovasi atap, terus renovasi kayak bagian depan-depannya doang gitu, Pak. Tapi buat bangunan aslinya itu nggak direnovasi, jadi dia bangunan tua kayak di kota tua gitu ya. Asli ya, Pak ya? Yang Dipertahankan 80-an itu. Ya. Dipertahankan bentuknya ya. Nah, itu pakai logika ini. Teman-teman belajar teknik nggak sih? Teknik bangunan. Terus di properti residen diajarin nggak kalau bangunan sudah direnovasi, umur bangunannya nambah apa berkurang? Di residen diajarin nggak? Gimana? Hah? Nambah, Pak. Nambah. Cara menambah nilai umur bangunannya gimana caranya? Dari renovasi itu? Ingat nggak? Gimana Mbak Iren? Waktu residen, kalau ada renovasi kan nambah tuh umur bangunannya. Cara menambahnya gimana? Sebenarnya pakai logika itu aja sih. Mbak Iren? Oh iya Pak. Ya. Oke, dapat ya poinnya ya. Oke, banyak artel lah ya ini. Iya Pak, dapat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Aduh, Mas Pincen udah pusing ini. Mas. Nah, Pak, saya ada sedikit yang mau ditanya, Pak. Mirip gimana? Pertanyaan Mas Aditya tadi. Kalau misalnya kasusnya itu udah ditawarin, misalnya tahun 2015 ditawarin, Pak. Dan itu udah ada transaksi, tapi belum penuh. Masih transaksi setengah gitu. Masih ada transaksi. Udah kepemilikan nggak? Dia tuh, saya pernah, yang saya tahu dia masih, surat tanahnya masih dipegang sama yang punya yang lama. Tapi udah dibayar setengah gitu loh. Udah dibayar setengah, terus di tahun 2020 baru dilunasin, surat tanahnya dikasih sekalian dilunasin. Nah itu nanti penyesuaiannya tetap di penawaran yang lama apa di baru, Pak? Ya, harusnya saat dia deal sebenarnya. Oh, oke. Cuman amannya ya dianggap pas terjadi perpindahan hak aja, Mas. Pas jadi perpindahan hak kan haknya berpindah saat dia lunas kan ya. Udah pakai itu aja. Tapi kalau secara saklek sebenarnya saat mereka deal di masa lalu itulah transaksinya. Hanya saja kan tidak ada perubahan perpindahan hak tuh. Jadi agak susah untuk membuktikan bahwa transaksinya terjadinya kapan. Jadi pakai saja yang de facto-nya perpindahan hak. Nah, de facto dan iure-nya. Jadi yang tahun pas dia dilunasin, pas terjadi perpindahan kepemilikan, Mas. Kurang lebih gitu. Ada lagi, Mas? Mungkin? Udah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Aman ya? Oke. Nanti minggu depan kita sedikit ulas lagi yang terkait analisis peta ini. Teman-teman sudah mulai iseng ya? Iseng untuk ngedownload peta kelurahan, iseng untuk membuat konsep peta ZNT. Nanti besok kita evaluasi peta ZNT-nya udah oke apa belum. Kalau bisa lagi, kalau iseng yang berproduktif nanti sekalian sebar itu datanya.
Mau iseng lagi, kertas kerjanya udah dikerjain, tinggal diskusi aja besok. Kelar deh kan kerjaan. PPMK-nya tinggal salin saja. Wes gitu aja teman-teman. Ada lagi nggak sebelumnya tutup? Aman ya? Oke, aman. Udah, sementara gitu dulu teman-teman. Mohon maaf kalau saya ngajarnya terlalu cepat. Memang setiap angkatan selalu protes saya ngajarnya cepat. Tapi kalau teman-teman diam kan saya ngira, oke nih. Makin cepat kan makin cepat kelar ya. Ternyata lewat juga nih jam ngajar. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Itu dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk PM ya, biar nanti bisa optimal itunya, UAS-nya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.